Ketika saya membuat video ini, saya menemukan ada sekitar 275 juta sampai 280 juta manusia yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-harinya. Dan sesuai faktanya ini akan terus bertambah jumlahnya karena bahkan peradaban barat sendiri baik di Eropa maupun Amerika menganggap bahasa Arab ini meski erat urusannya dengan agama Islam dan budaya Timur Tengah yang notabene selama ini mereka cibir, tapi bahasa Arabnya sendiri sudah berstatus on high demand mengingat urusan politik dan ekonomi. Tapi kali ini kita nggak akan mengamati baik politik atau ekonomi, melainkan menengok sejarah dan awal mula perkembangan bahasa Arab ini yang seringnya dianggap sebagai bahasa utama pemeluk Islam, dan bahkan ada sebagian golongan yang menganggap Tuhan berbicara dengan bahasa Arab. Apa ini benar? Nah, bahasa Arab sendiri sebenarnya ialah bahasa Semitik. Kata Semitik sendiri merujuk dari Nabi Sam atau Shem, salah satu putra Nuh alaihissalam, yang sekaligus memaknakan jika Semitik ialah bahasa yang dahulunya digunakan di peradaban Nabi Sam, yang seiring zaman pula ini pun berkembang luas seperti yang bisa kalian lihat dalam chart di video. Dan dari bagian ini kita juga akan tahu kalau bahasa Arab memiliki kekerabatan dengan bahasa Ibrani, yang seringnya diibaratkan bahwa bangsa Arab ialah sepupu bangsa Yahudi. Dan kekerabatan akar bahasa ini yang menyebabkan adanya perbendaharaan kata yang cukup mirip. Seperti misalnya haleluya dengan alhamdulillah, salam dengan shalom, atau art dengan eretz, atau bahkan yaumaddin dengan yom hadin. Nah, sebenarnya video kita ini bisa dihentikan dari sini saja, Pak. Dari mana asal-usul bahasa Arab? Ya, bahasa Arab bermoyang dari bahasa Semitik. Tapi kita akan membahas sisi lainnya juga karena memang bahasa Arab sudah ada terlebih dulu sebelum Nabi Muhammad menyempurnakan agama Islam. Nah, teori yang umum sepakat jika sebenarnya bahasa Arab pertama kali diucapkan dan berkembang sebagai induk bahasa yang komplit, terpisah dari Ibrani, ialah pada peradaban Yaman atau semenanjung Arab di bagian selatan, yang nantinya bahasa ini menyebar ke utara dan ke barat hingga sampai ke Madinah dan Mekah. Tapi ini juga belum 100% bisa diyakini sebab pada zaman dulu orang-orang Yaman juga memiliki bahasa yang cukup berbeda bahkan dari bahasa Arab. Manuskrip atau temuan alfabet pada pahatan di batu-batuan yang baru-baru ini ditemukan tidak menunjukkan kemiripan dengan bahasa Arab yang klasik. Kita bisa lihat pada peta keragaman bahasa di semenanjung Arab puluhan abad sebelum Islam berkembang. Hampir tiap daerah memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Yaman misalnya berbahasa lokal dengan dialek Hadramatik, Sabaik atau Minaik, yang memang kesemuanya ini sebenarnya juga turunan dari bahasa Semitik, bahasanya Nabi Syam. Sedangkan teori lainnya mengatakan bahwa Arab yang tertulis dalam Al-Quran umat Islam sebenarnya ialah satu bahasa yang terlahir dari keragaman puluhan bahasa yang berkembang di semenanjung Arab, Pak. Dan ini pun terbentuk hanya beberapa ratus tahun saja sebelum kedatangan Nabi Muhammad, atau tepatnya di abad pertama Masehi kalau menurut para pakar bahasa. Jadi ini mirip dengan sejarah bahasa Indonesia yang memang terdiri dari gabungan berbagai bahasa mulai dari bahasa Melayu, Arab, Sanskerta, bahasa Jawa, Jepang atau bahkan bahasa Belanda yang sampai akhirnya lahirlah kebulatan atau satu bahasa Indonesia yang sudah komplit, Pak. Nah, di sisi lain ada sebuah catatan bahwa konon kalau bangsa Nephilim atau kaum raksasa yang datang dari Babilonia inilah yang mengenalkan bahasa Arab untuk yang pertama kalinya. Ini tidak bisa lepas dari kisah Israiliyat yang kalian boleh mempercayai tapi juga boleh tidak percaya, yang menyebut jika sebenarnya di zaman dulu manusia di seluruh penjuru bumi berbicara dengan satu bahasa. Ini pun sudah disebutkan pula dalam kitab Kejadian 11 ayat pertama. Sampai akhirnya manusia-manusia ini di bawah kepemimpinan Raja Namrud atau Nimrod menjadi sombong dengan membangun menara Babilonia atau Migdal Babel yang berbentuk seperti piramid atau candi raksasa, menjulang ke angkasa yang konon kala itu ialah bangunan tertinggi di dunia untuk merayakan pencapaian ilmu pengetahuan dan majunya peradaban mereka. Namun ini dinilai ialah pameran kesombongan busuk manusia yang seakan-akan menantang Tuhan. Maka dari itu Tuhan akhirnya membuat lidah bangsa manusia berucap dengan bahasa-bahasa asing yang tak dimengerti satu sama lain. At-Tabari dalam bukunya Sejarah Para Nabi dan Raja menyebut jika Namrud mendirikan menara Babel sebelum akhirnya Tuhan menghancurkan kesombongannya. Tuhan pun lantas menyebar para penduduknya ke seluruh bumi dengan bahasa yang berbeda-beda. Sebelumnya mereka semua berbahasa Syriak atau bahasa yang digunakan oleh peradaban Assyrian yang berdiri di abad ke-21 sebelum Masehi dan hancur di abad ke-14 sebelum Masehi. Tentu saja kemungkinan besar tulisan At-Tabari ini pula berdasar kisah-kisah Israiliyat.
Saya potong sejenak, bagi khususnya umat Islam, saya kira perlu untuk kita mengambil sikap yang netral dalam memahami kisah-kisah Israiliyat ini, dan nggak perlu langsung menghakimi bahwa semua dongeng Israiliyat ialah palsu atau kebohongan, karena memang kitab mereka sudah sering diubah-ubah seiring zaman seperti Taurat mereka. Kita harusnya mengambil sikap netral seperti yang memang dicontohkan dalam hadis Bukhari, bahwa Nabi menganjurkan tidak perlu mempercayai tapi juga tidak perlu mendustakan atau menghukumi salah. Karena apa? Menurut ulama Bahauddin Nur Salim, kalau kita mempercayai cerita Israiliyat ini secara 100% gitu ya, kita tuh berada dalam posisi yang memang tidak tahu apa itu memang benar atau itu memang terjadi gitu ya. Dan kalau kita mendustakan kisah tersebut 100% pula, kita tuh juga nggak tahu ternyata ujuk-ujuk kisah ini memang benar dan belum berubah sepanjang zaman. Ini tentu saja menurut saya menempatkan kita, posisi umat Islam, di tempat yang cukup unik untuk menelaah kitab karangan At-Tabari, yang memang juga merupakan seorang yang luar biasa alim kelasnya dan berkontribusi besar dalam dunia Islam, Pak. Nah, kita kembali ke soal kaum raksasa ini tadi, Pak, dan kita merujuk ke kitab lain yang sama-sama memuat kisah-kisah yang di luar nalar. Jadi bangsa raksasa ini menurut kitab Al-Asnam karya Hisham Ibnu Kalbi, seorang akademisi Islam yang hidup di sekitar tahun 750 Masehi. Jadi ini seakan menyambung dari kisah At-Tabari sebelumnya, bahwa kaum raksasa ini ialah pembawa bahasa Arab untuk yang pertama kali ketika mereka lari dari amukan Tuhan di Babilonia dan menuju ke semenanjung Arab. Inilah mitosnya, Pak. Tentu saja ini tidak bisa digunakan sebagai bukti sejarah yang benar-benar valid. Meskipun kitab Al-Asnam sendiri ialah salah satu kitab yang menarik yang membahas peradaban dan agama-agama tertentu di jahiliyah, penyembahan berhala serta kondisi area Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Karena gini, Pak, kalau menyoal bahasa secara rasionalnya, meskipun saya sendiri bukan linguis, menurut saya tidak ada satu bahasa pun yang komplit ketika itu dilahirkan, Pak. Bahasa akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai perjalanan dan perkembangan zaman, yang berkembang secara sosial juga, dan akan mengkomplitkan tubuhnya sendiri sesuai bergulirnya peradaban atau ekspresi komunikasi manusianya. Dan ini saya rasa tidak akan pernah berhenti seperti bahasa kita di hari ini contohnya. Jadi misalnya waktu SD saya tidak pernah mendengar kata santuy misalnya. Kalian juga mungkin waktu kecil tidak pernah mendengar kosakata seperti alay atau diksi seperti gebetan misalnya. Nah, seperti ini pula lah perkembangan bahasa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad, Pak. Karena bahkan dilacak sampai selama apapun, kita tidak bisa menemukan bahasa Arab yang memang benar-benar sudah matang dan cantik serta sempurna seperti yang ada di dalam Al-Quran, yang sejak diturunkannya tidak pernah mengalami perubahan satu kata pun sampai hari ini. Memang ini karena Tuhan sendirilah yang menurunkannya, ya memang sudah pasti sempurna, Pak. Ya kalau ini kita lihat dari sisi divine-nya, sisi divinity-nya. Tapi kan kita melihat ini dari sisi lidah manusianya yang menggunakannya. Jadi aspek pure perkembangan bahasanya, Pak. Yang paling lama ialah temuan-temuan yang berumur sekitar 500 tahun sebelum milenium pertama, yang sekaligus seakan-akan membantah teori jika bahasa Arab datang dari Yaman. Ini ialah petroglif yang ditemukan di sekitaran Syria dan Yordania yang notabene berada di utara Arab. Ingat, Yaman berada di Arab bagian selatan. Dan kalau kita teliti pahatan alfabetnya, ini sama sekali tidak tampak seperti huruf-huruf hijaiyah yang kita kenal sekarang, melainkan berbentuk sangat asing. Tapi ketika huruf-huruf ini dibaca dan disuarakan, barulah terdengar beberapa kata yang memang mirip dengan kosakata bahasa Arab, atau bisa dikatakan sebagai Proto-Arabik. Dan di tahun 2014 barulah ada petroglif di bebatuan di Arab yang cukup mirip dengan alfabet hijaiyah. Ini dianggap sebagai penemuan tertua dengan huruf Arab yang ternyata berumur sekitar 1500 tahun atau beberapa ratus tahun sebelum kemunculan Nabi Muhammad. Dan memang seringnya sejarawan Yahudi ini mengklaim bahwa jauh sebelum marak peradaban jahiliyah, sudah ada peradaban kerajaan Yahudi yang maju di semenanjung Arab, terbentang mulai dari utara sampai selatan, yang daerah kekuasaannya melingkupi Syria hingga Yaman. Dan kemungkinan pula peradaban ini berbahasa Ibrani dan Proto-Arab. Nah, kita orang yang awam sejarah taunya memang sebelum Rasul datang, Arab isinya orang-orang pagan penyembah berhala yang melakukan tawaf sesat mengelilingi Ka'bah. Tapi sebenarnya sebelum beberapa ratus tahun era gelap jahiliyah ini, kondisi Arab terhitung sebagai bangsa yang beradab dan maju. Dan ini menurut saya lantas membuktikan juga ada dua fakta. Pertama, bahasa Arab terbentuk dari interaksi sosial dan kultural dari akarnya bahasa Semitik yang secara turun-temurun bersamaan waktunya dengan bahasa Ibrani. Kedua, ternyata tuduhan orang-orang Barat yang mengatakan kalau orang-orang Arab zaman lampau cumalah bangsa
barbar gitu ya, bangsa buta huruf yang tak kenal tulisan atau kesusastraan ini salah besar, Pak. Seperti kata peneliti peradaban Timur Tengah Michael McDonald menegaskan jika tidak hanya populasi yang sudah menetap, tapi juga orang-orang nomad atau kaum Badui sudah sangat berliterasi. Dan ketika tiba era kekuasaan Romawi, daerah ini malah sebenarnya sangat terpelajar dibanding area lain di peradaban kuno. Nah, sekarang kita bisa tahu memang bahasa Arab ini ialah kombinasi dari ragam bahasa atau dialek kuno yang berkembang dari utara, sekitar Syria dan Yordania, terutama dari dialek Safaitik atau Hismaik atau Al-Safaiyah dan Al-Hismaiyah yang memang digunakan di area tersebut, yang sekali lagi merupakan turunan dari bahasa Semitik dan sangat mirip-mirip dengan bahasa Ibrani, meski belum memakai huruf hijaiyah yang seperti kita kenal sekarang. Barulah di sekitar abad ke-6 sebelum Masehi muncul suku Badui kuno yang terpelajar dan kaya raya bernama bangsa Nabatea, yang sekali lagi mereka tinggalnya di utara semenanjung Arab, yakni di kisaran Yordania dan sekitar Syria. Nah, sebelum kepunahannya, Nabatean ini tinggal dan menetap sebentar di area Petra, Yordania, yang kini kita bisa melihat kemajuan peradabannya dari bukti tinggalan bangunan-bangunan yang luar biasa megahnya ini. Tapi nggak saya pungkiri kalau memang ada beberapa pakar yang menyebut jika orang-orang Badui Nabatea ini malah sebenarnya ialah pengembara dari Arab bagian selatan, yang saya kira ini juga akan memperumit masalah sejarah aslinya, Pak. Tapi yang jelas dengan pengaruhnya, peradaban Nabatea ini mengembangkan alfabet yang mulai digunakan di abad kedua sebelum Masehi, yang nantinya berubah secara gradual menjadi dua, yakni Nabatean Arab dan Nabatean Aramaik. Dan perkara bahasa, bangsa Nabatean ini menggunakan bahasa Arab kuno yang sekali lagi saya sebut memiliki dialek Safaiyah dan Hismaiyah, tapi juga bahasa Aramaik yang juga merupakan bukti bahwa dalam populasi mereka terdapat pemeluk-pemeluk Yahudi. Ada pemeluk agama Ibrahim di situ, meski memang mayoritas kala itu dipenuhi dengan penyembah berhala. Nah, setelah ini populasi Nabatean pun berhasil ditaklukkan oleh tentara Romawi yang lantas dalam tanda kutip meresmikan huruf-huruf Nabatea yang sebelumnya digunakan hanya bagi bangsa Nabatea menjadi huruf yang dipakai luas di semenanjung Arab. Nah, huruf-huruf Nabatea ini pun dipergunakan dalam perjanjian dan dokumen yang resmi. Bangsa Yahudi lantas mengembangkan hurufnya seperti yang digunakan dalam Taurat mereka saat ini. Dan bangsa Arab secara gradual, secara predikal juga turut mengembangkan bentuknya hingga seperti yang kita kenal sekarang ini, Pak. Tapi memang pada nyatanya bangsa Arab semakin dalam terlibat dalam kesyirikan dan penyembahan berhala. Dan akhirnya malah kesusastraan, kitab, manuskrip atau tulisan rupanya hanya milik mereka yang kaya atau bergaris keturunan mulia. Hal-hal seperti ini tidak dianggap penting lagi bagi kehidupan mereka sampai akhirnya diutusnya seorang Nabi Muhammad yang notabene juga ialah sosok yang buta huruf. Nah, perkara-perkara demikianlah yang membuat banyak mereka yang membenci peradaban Timur Tengah, hanya menganggap jika Arab beserta budaya serta bahasanya ialah ciptaan orang-orang barbar padang pasir yang tak bisa menulis dan tak punya peradaban yang maju. Arab seakan-akan hanya dihitung dari mulainya Islam berkembang dengan Nabi Muhammadnya. Seakan-akan bahasa Arab ini ialah bahasa yang baru dan hanya milik orang Islam. Ini salah besar, Pak. Tapi memang bahasa Arab menjadi memiliki pengaruh yang luar biasa besar ketika Islam memperoleh masanya. Dan perlu diingat jika ini situasi di mana bahasa Arab sendiri bentuknya sudah sedemikian maju dan komplit, malah mungkin lebih komplit daripada bahasa Indonesia secara grammar dan jumlah diksinya. Dan umat Islam sendiri direkomendasikan untuk memahami bahasa Arab. Karena apa? Karena agama ini diungkap dengan bahasa ini pula di era Nabi Muhammad, di bangsanya Nabi Muhammad pula. Atau minimal bisa membacanya lah kita. Dan sampai di sini kita yang asing ini terhadap bahasa Arab melihat status bahasa Arab ini menjadi seakan-akan sakral dan memiliki hubungan khusus secara ilahiyah karena efek dan pengaruh Al-Quran itu tadi, Pak. Bagi sebagian orang-orang awam, orang-orang kita, kalimat-kalimat Arab sehari-hari ini malah mungkin terdengar seperti doa atau mantra dengan maksud yang khusus ya. Dan malah parahnya ada yang beranggapan jika di alam ilahiyah, di jagat surgawi atau alam malakut lah katakanlah, Tuhan berbicara dengan bahasa Arab. Dan saya nggak mau menertawakan ini, tapi ini saya rasa aneh sekali kenapa kita harus membatasi keperkasaan Tuhan atau kesuperan Tuhan atau kemahaan Tuhan dengan satu bahasa tertentu. Meskipun memang Islam berasal dari Arab dan Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab, Pak. Dan sejauh ini yang saya temukan, mereka-mereka yang yakin jika bahasa Arab digunakan baik di alam kubur, alam barzah atau alam surgawi gitu ya, ialah ulama dari golongan Syiah.
Meski mungkin ada beberapa gelintir orang Sunni yang juga demikian, namun saya belum menemukan bukti siapa-siapanya. Nah, pada kaum Syiah, dan mungkin juga tidak semua Syiah meyakininya, karena dalam tubuh Syiah juga banyak sekali aliran atau golongan yang berbeda seperti halnya pada tubuh Sunni. Nah, beberapa ulama Syiah ini yakin betul jika Tuhan dan malaikat akan selalu menggunakan bahasa Arab. Pertama, ini berdasarkan hadis-hadis Nabi seperti, "Aku mencintai Arab dengan 3 alasan. Pertama, karena aku ini seorang Arab. Kedua, karena Quran berbahasa Arab. Dan ketiga, karena bahasa Arab ialah bahasa yang digunakan manusia di dalam surga." Nah, hukum hadis ini pun sebenarnya masih diperdebatkan dengan mayoritas ulama Sunni menyatakannya sebagai do'if atau lemah. Tapi pada kitab Bihar Al-Anwar karya Alamah Majlisi yang merupakan ulama hadis beraliran Syiah yang hidup di abad ke-11 Masehi, di bukunya ini disebutkan jika penghuni surga berbicara menggunakan bahasa Arab, Pak. Bahkan bidadari surga pun bercakap dengan bahasa Arab. Dan masih di kitab yang sama pula disebutkan jika Nabi Adam ketika beliau berada di surga menggunakan bahasa Arab. Namun barulah ketika beliau memakan buah khuldi dan diturunkan di bumi, Tuhan mencabut kemampuan bahasa Arabnya dan menggantinya dengan bahasa Asyrian kuno atau bahasa Syriak. Dan tidak hanya berhenti di sini, karya Alamah Majlis ini juga menyatakan jika sebenarnya semua nabi menerima wahyu dalam bahasa Arab. Nabi Yusuf misalnya menggunakan bahasa Arab ketika dirinya hidup di Mesir. Nabi Musa menerima wahyu pun dalam bahasa Arab. Dan bahkan Nabi Sulaiman berbahasa Arab ketika beliau sholat dan berdoa. Ini menurut saya cukup mengejutkan, namun inilah yang dipercayai oleh orang Syiah atau sebagian orang-orang Syiah. Dan ini juga berdasarkan hadis-hadis yang mereka yakini pula. Dan kitab ini yang terdiri dari banyak jilid dan volume, lebih dari 5 volume kalau yang saya tahu, memiliki kedudukan yang tinggi dan penting dalam lembaga keilmuan mereka, Pak, lembaga keilmuan Syiah. Karena dianggap berisikan hadis-hadis Ahlul Bait yang sahih dan kuat bagi mereka. Jadi menurut saya ini unik dan kita anggap sebagai referensi aja lah ya. Tapi kita sebagai orang-orang Sunni, saya rasa kita memiliki pemahaman yang berbeda dari mereka. Toh memang banyak sekali hadis-hadis Syiah yang tidak pernah kita dengar sebelumnya, yang mereka klaim bahwa hadis ini dari Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad gitu ya. Alias hadis-hadis ini yang seakan-akan diperuntukkan bagi kalangan internal Syiah sendiri, Pak. Dan dari sini juga dengan klaim yang seperti ini, maka sebaliknya kita pun nantinya nggak perlu terkejut ketika bangsa Yahudi mengatakan bahwa di surga nanti Tuhan berbicara dengan bahasa mereka, bahasa Ibrani, Pak. Dan kalau kita menengok Al-Quran, sekali lagi kita semua tahu ini 100% murni kalimat suci dari Tuhan, yang bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak mengurangi, tidak merevisi atau menambahkan bunyi dalamnya, Pak. Kita perlu tahu juga dalam kebahasaan ya, jika kata Allah atau Allah bukanlah murni bahasa Arab. Jadi memang ada 2 kata di sini, yakni al dan ilah, yang akhirnya digabung membentuk Allah. Ilah sendiri yang bermakna Tuhan bisa ditemui di peradaban Akkadian yang sudah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi dengan kata ilu, yang seperti kalian kira ini juga bermakna Tuhan. Dan masih banyak contohnya sebelum bahasa Arab benar-benar terbentuk secara sempurna. Misalnya saja akar kata Allah atau Allah dan Elohimnya Yahudi ini juga sama berasal dari bahasa Semitik. Karena gini, kita seharusnya berpikir ya, kenapa atau apa urusannya Tuhan kok sampai membutuhkan suatu penyebutan atau membutuhkan nama? Yang butuh namanya Tuhan itu kan sebenarnya kita sebagai manusia dengan segala keterbatasan akal dan pikiran kita kan. Apakah lantas Tuhan ini tidak menjadi Tuhan kalau dia nggak punya nama sama sekali? Karena menurut saya segala nama atau penyebutan Tuhan ya itu hanya untuk mengenalkan dirinya atau zatnya kepada kita manusia, agar kita ini tahu bahwa kita ini ada yang menciptakan hidup di bumi ini yang namanya ini, dan ini. Dan biar pikiran kita ini nggak tersesat atau nggak nyasar. Dan di dalam Islam kita diberitahu bahwa nama Tuhan ada 99. Nah, Asmaul Husna ini juga harusnya membuat kita berpikir, kalau Tuhan punya nama lebih banyak dari ini, toh dia juga tetap menjadi Tuhan. Dan kalau dia nggak punya 99 nama ini, dia toh tetap Tuhan juga kan? Dan lucunya juga, sepengetahuan saya, kalau saya kurang tepat mohon dikoreksi ya, negara tetangga kita, Malaysia, melarang orang Kristen menyebut Allah atau Allah karena ini Tuhan orang Islam. Ini saya kira sangat intoleran dan super konyol, Pak. Jadi saya tegaskan, kita tidak tahu bahasa apa yang digunakan oleh Tuhan karena dialah yang maha menciptakan bahasa ini sendiri. Bagi orang Arab dia berbahasa Arab dan bagi orang Yahudi dia berbahasa Ibrani, Pak. Dan kita pun bisa berkomunikasi dengannya bahkan dengan hanya berbekal bahasa Indonesia.
Perkara di surga atau di neraka nanti pakai bahasa apa kita tak pernah tahu. Dan kita tak perlu peduli karena di surga nanti sistem dan ekosistem kita, fisiologis dan biologis kita sudah sangat berbeda dari kehidupan fana di dunia ini. Gampangnya gini Pak, kita perlu mempertimbangkan kondisi manusia di dalam kandungan, di dalam rahim, serta kondisi manusia di luar kandungan setelah kita hidup dan bernafas sekarang ini. Dua alam ini saja kita disajikan dengan perbedaan yang luar biasa besar secara sistem kehidupannya. Kita semestinya boleh-boleh juga merujuk pada mitos Menara Babel yang mengatakan jika dulunya manusia berbahasa satu, sampai akhirnya Tuhan menghukum kita dengan banyak bahasa yang berbeda. Dan ini juga sebagai pembuktian bahwa seharusnya mudah saja bagi Tuhan untuk mengubah kita semua manusia di jagat ini untuk kembali menggunakan satu bahasa tertentu di kehidupan setelah ini sebagai bentuk penyeragaman hambanya. Ini jelas terserah Dia, Pak. Tapi sangat perlu juga kita mengingat ayat dari surat Al-Ahqaf ayat ke-12 yang menyebut jika sebelum Al-Quran sudah ada kitabnya Nabi Musa alaihissalam, Taurat, dan diturunkannya Quran ini membenarkan bahwa memang kitab itu diturunkan. Atau surat Asy-Syu'ara ayat ke-195 yang menyebut Al-Quran memang diwahyukan dengan bahasa Arab yang jelas di bangsa Arab. Dan ada beberapa ayat yang lain, tapi ini menurut saya bukan sebagai rujukan bahwa Tuhan menggunakan bahasa Arab sebagai satu-satunya komunikasi dengan hambanya ya. Dan sebaliknya pula kita juga tidak bisa menghukumi bahwa Tuhan tidak menggunakan bahasa Arab. Jadi intinya ya terserah Tuhan lah. Toh hadis-hadis Nabi yang menerangkan kalau di surga kita akan berbahasa Arab atau para malaikat dan bidadari di sana juga berbicara dengan bahasa Arab, ini lantas dihukumi palsu atau lemah oleh ulama Sunni. Bahkan sekaliber Ibnu Taimiyah yang bermadzhab Hambali ya, beliau memutuskan manusia di bumi tidak akan tahu bahasa apa yang dibuat berkomunikasi satu sama lain ketika kita berada di surga atau di neraka ya. Dan soal neraka ini meski ada pendapat yang liar yang mengatakan jika para penghuni atau penduduk neraka akan berbahasa Persia. Ini juga saya anggap ngawur aja Pak. Jadi Pak, bahasa Arab ini menurut saya hanya berperan sebagai kendaraan Tuhan dan Nabi Muhammad untuk menyebarkan ajaran di semenanjung Arab yang nantinya ke seluruh dunia pula. Tapi kenapa orang-orang Islam di luar Arab harus tetap memeluk Islam dengan menggunakan bahasa Arab? Ini jelas untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, juga sebagai wadah pemersatu pemeluk Islam di seluruh pelosok dunia dengan tetap berpegang teguh pada bahasa Arab. Umat Islam bisa berkomunikasi satu sama lain dan dalam hal akidah, kita berdoa atau sholat dengan cara yang sama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dari awal sampai hari ini tanpa ada perubahan atau revisi atau update yang membingungkan dengan bahasa Arab pula. Meski nyatanya bahasa Arab pun tetap terus berkembang sedemikian pesat. Beragam dialek lahir yang malah memungkinkan kerancuan komunikasi. Orang dari Yaman bisa saja memiliki aksen yang berbeda atau cara berbahasa Arab yang berbeda dengan yang berada di Syria. Demikian pula dengan bahasa Arab yang ada di Maroko mungkin saja bergaya berbeda dari yang ada di Madinah. Kita bisa contohkan ini dengan bahasa Indonesia kita sendiri. Orang yang ada di Aceh bisa sangat berbeda bahasa Indonesianya dengan orang yang berada di Maluku. Tapi ketika kita merujuk pada Quran, bahasa Arabnya bersifat universal dan rigid yang tak bisa diubah-ubah dan ini bisa dimengerti bagi semua orang berbahasa Arab. Meski memang beda aturannya ketika kita membicarakan makna intrinsik atau tafsirnya. Nah, untuk menyinggung sejarah bahasanya, Al-Quran pertama kali disebarkan dengan metode oral dan sejurus dengan keyakinan Islam. Nabi Muhammad menerima wahyu ilahiyah berupa ayat-ayat suci untuk lantas disampaikan kepada pengikutnya. Dan lambat laun seiring zaman, Al-Quran pun mulai dibukukan. Tentu saja yang pertama hadir ialah rangkaian huruf Arab tanpa ada tanda bacanya atau tanpa tanda vokal. Dan barulah sekitar 100 tahunan lagi, mushaf Al-Quran memiliki tanda-tanda vowel seperti kasro, doma, dan lain-lain untuk memudahkan pembaca non-Arab seperti saya dan kalian yang kesehariannya tidak berbicara dengan bahasa Arab. Malah di hari ini kita memiliki banyak jenis Al-Quran di toko buku dengan berbagai fasilitas teknis dan tekstual untuk memudahkan para pembacanya. Dan perlu berhati-hati dengan saya mengatakan banyak jenis ini bukan berarti isinya berbeda-beda Pak. Al-Quran tetap akan sama tanpa ada satu huruf pun dikurangi atau ditambah. Namun hari ini sepertinya para penerbit atau percetakan berlomba-lomba untuk mengenhance pengalaman membacanya agar lebih memberi kenyamanan sekaligus menikmati kesakralannya Pak.
Dan dari sini kita bisa mengerti, oh ternyata perlu dibedakan pula mana bahasa Arab untuk percakapan sehari-hari yang sangat terpengaruhi oleh faktor seperti geografis dan sosiologi dengan bahasa Arab yang ada di Al-Quran. Ini artinya meski Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang jelas dan sudah komplit dengan bentuk alfabetnya di sekitar 100 tahun sebelum kelahiran Nabi, kita juga tak boleh lupa ini buatan Tuhan yang sejati dan sangat spesial, apalagi jika ditilik melalui kaidah struktur kebahasaannya, yang bahkan penyair paling agung sejazirah Arab pun tak sanggup untuk membuat atau merumuskan kalimat-kalimat yang tertera di dalam Al-Quran. Dan menurut saya kita perlu melihat bahasa Arab ini sebagai kebutuhan untuk umat Islam agar bersatu dan seragam dalam menyembah Tuhan, bukan sebagai alasan untuk membatasi Tuhan itu sendiri dengan atribut yang remeh seperti komunikasi dan bahasa. Kita bisa melihat Profesor Aksin dalam artikelnya Bahasa Penduduk Surga yang pernah dimuat di harian Republika. Hadis-hadis lemah atau palsu ini ialah upaya Arabisasi umat Islam di seluruh dunia. Ini menyalahi hukum Nabi Muhammad yang diutus untuk semua alam. Orang Islam meskipun tidak bisa berbahasa Arab tetap bisa masuk surga. Masuk surga bukan karena bahasa Arabnya, namun karena amal soleh seseorang. Meski lebih jauh, Profesor Aksin menerangkan secara logika, bahasa Arab bisa menjadi salah satu media yang akan mengantarkan seseorang ke surga. Jadi bahasa Arab ini diibaratkan kunci dari ilmu pengetahuan Islam. Al-Quran dan hadis adalah sumber utama ilmu pengetahuan Islam memakai bahasa Arab. Artinya hanya dengan memahami bahasa Arab kita bisa membuka kunci ilmu pengetahuan dari sumbernya. Nah Pak, saya kira sampai di sini dulu video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih ada kekeliruan. Kita jumpa lain kali. Saya Poppy. Wassalamualaikum.